kalimat rahmat di Quran wujudnya ada 3. 1, rahmat itu bisa berarti solusi dan kasih sayang Allah yang diberikan bagi orang yang sedang punya masalah, punya persoalan. Itu ada dalilnya di Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan nanti keterangannya, tafsirnya ada di Quran surah At-Taubah surah 9 ayat yang ke-18. Perhatikan kalimat Qurannya, subhanallah, ini indah sekali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 156. Sekarang lihat 157-nya. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Berhenti di sini. Mohon fokus ke sini, ke ayatnya. Kata Allah, dan siapapun yang hidup itu, pasti kami akan uji kehidupannya dengan berbagai ujian yang bermacam-macam. Minal khauf, ada yang gelisah, khawatir, takut. Di antara kita juga pasti itu ada yang gelisah. Tidak mungkin orang hidup tidak gelisah. Gelisah kalau anak terlambat datang ke rumah. Gelisah kalau suami telat. Gelisah kalau istri belum pulang jam sekian dan sebagainya. Gelisah kalau pekerjaan kita belum menghasilkan seperti yang diharapkan. Wal ju', kekurangan makanan. Wa naqsu minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, ada yang sakit sampai dengan wafat. Wath thamarat, ada yang bekerja tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Pasti kita akan alami itu. Seakan-akan, mohon maaf, manusia itu tidak akan luput dari masalah. Tidak ada orang hidup tidak punya masalah. Kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat dia menerima ujian itu. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Perhatikan rumusnya. Kita qalu di sini bukan hanya berkata, bukan. Kata qaul itu juga bisa berarti meyakini. Meyakini dengan sangat yakin. Jadi kalau antum sedang punya masalah, rumus cepatnya jangan mengeluh. Mengeluh itu tidak menyelesaikan persoalan. Antum datang ke sini ada macet, terjebak lampu merah. Antum keluh kesah sana sini, memarahi lampu, itu tidak akan berubah, tetap merah. Kita menggerutu, situasi tidak akan berubah. Jalan yang pertama kita lakukan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, alhamdulillah, Allah sudah mengatur ini. Memang ini jalannya yang harus saya lalui. Kalau seseorang mendekat kepada Allah, lahir ketenangan dalam jiwanya. Kalau dia sudah tenang, dekat dengan Allah, perhatikan 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. 1. Orang-orang yang punya sikap seperti ini dipuji oleh Allah. Wa rahmah, kalau sudah dipuji diberikan rahmat. Apa bentuk rahmat itu? Wa ulaika humul muhtadun, diberikan solusi, petunjuk untuk menyelesaikan seluruh masalah-masalahnya. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ketika antum masuk ke masjid, awas, di antara kita barangkali ada yang lupa. Dibuka pintunya, mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Ayat ini seakan-akan memberikan kesan Allah sedang menunggu kita punya persoalan apa. Seakan-akan Allah ini, di rumahnya ini sedang menunggu. Adakah di antara kita yang sedang gelisah hatinya? Adakah yang punya persoalan di pekerjaan dan hartanya? Adakah yang sedang sakit ingin meminta kesembuhan? Adakah yang sedang punya persoalan omsetnya barangkali tidak naik, stagnan, terus turun dan sebagainya? Antum masuk ke ruangan masjid, Allah sudah tunggu. Jadi kalau kita sudah berada di dalamnya, tunaikan salat 2 rakaat, duduk sibukkan diri kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minta diberi nama dengan muhtadun, kalau sudah diberikan diberi nama dengan muhtadin. Lihat di surah At-Taubah ayat ke-18 tadi, tafsirnya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid Allah itu kalangannya terbatas. Kalangannya terbatas, subhanallah. Itu hanya orang-orang yang yakin kepada Allah, menunaikan salat dengan konsisten, tunaikan zakatnya dengan baik, tidak pernah takut kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kata Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asa beda dengan la'alla. Kalau la'alla itu berjuang keras dulu baru dikasih.
Karena itu ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa di Ramadan, itu ujungnya ditutup dengan la'allakum. Terulang sebanyak 59 kali dalam Al-Quran. La'allakum itu artinya sesuatu baru diberikan kalau dia serius. Kalau serius. Karena itu jangan harap setiap orang yang puasa itu bisa takwa, belum tentu. Ketika la'allakum tattaqun menutup ayat Al-Baqarah 183, seakan-akan ada kesan yang bisa jadi takwa itu hanya orang yang serius puasanya. Yang tidak serius belum tentu dapat. Mungkin awal-awal puasa, salatnya di saf terdepan. Selesai puasa, maaf, masjidnya pun bisa tidak hafal. Mungkin bisa begitu. Hanya orang serius yang mendapatkannya. Tapi kalau antum bisa mendawamkan ke masjid, baru masuk saja, bahasanya bukan la'alla, asa. Asa itu kalau kita lakukan dengan yakin, Allah cepat kasih. Allah cepat kasih. Jadi mohon maaf ini ya, kalau antum sudah di masjid, ayo sibukkan. Sibukkan dengan mendekat kepada Allah. Peluangnya ada, antum sedang dinanti ini. Jangan kita menyibukkan diri dengan mengobrol, membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Sudah, duduk di masjid, sibukkan meminta kepada Allah. Saya berikan rahasia untuk para ikhwan di sini, para ayah khususnya. Para sahabat itu rata-rata, termasuk ulama dan salafus salih. Kalau pulang dari pekerjaannya, Pak, itu mereka membiasakan mampir di masjid. Salat tahiyatul masjid di masjid, kemudian mereka mendekat, memanjatkan segala doa kepada Allah, menyerahkan hasil usahanya. Subhanallah, rata-rata mereka itu bisnisnya tidak pernah rugi, selalu untung. Tidak pernah rugi, selalu untung. Bayangkan masjid di masa itu belum ada karpetnya, alasnya masih tanah, atasnya pelepah kurma. Kan? Mohon maaf, apa namanya? Tembok-temboknya itu sekatnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Kalau masjid yang terbatas saja mereka sudah bisa melakukan dengan baik, maka antum, masjidnya yang hadir di samping tempat kita, tempatnya bagus, ada AC-nya, karpetnya baik, segalanya cukup, belum sempat menyentuh kita untuk mendekat kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti fasilitasi. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, rahmat itu juga bisa berarti ampunan Allah bagi orang yang punya dosa tanpa batas. Bagi orang yang punya dosa yang berlebih. Quran surah 39 ayat 53, Az-Zumar. Quran surah 39 ayat 53. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang berbuat dosa dengan israf. Israf itu berlebihan. Jadi kalau ada orang minum 1 gelas, yang ini 8 gelas. Ini makan 1 piring, yang ini 4 piring. Ini belanja sesuai kebutuhan, ini setiap yang dilihat harus dibeli, kalau perlu ngutang. Itu israf namanya. Ada orang israf berbuat dosa. Yang ini cuma gosip, yang ini bohong, yang ini mencuri, yang selanjutnya itu semuanya dilakukan. Gosip iya, bohong jalan, mencuri dilakukan. Terpikir dia untuk tobat, datang ke rumah Allah misalnya, dibuka pintu masjid, langkahkan kaki kanan, diucapkan Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Berlaku ayat ini, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika antum masuk ke sini, seakan-akan itu Allah sedang menunggu. Kalau bahasa bebasnya, Anda merasa punya salah apa? Punya dosa apa? Dan saya sangat punya keyakinan tidak ada di antara kita yang bebas dari dosa. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang dalam ngaji pun kita masih ada dosanya. Karena itu ketika antum masuk, manfaatkan, minta mohon ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, rahmat itu juga bisa berarti karunia Allah yang berlimpah tanpa batas. Di dunia disebut dengan Rahman, di akhirat disebut dengan Rahim. Dan itu kita mintakan minimal 17 kali dalam sehari. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang kita baca? Ar-Rahmanir Rahim. Jadi mohon maaf, sunnahnya nanti dengan siapapun antum mengaji, kalau sudah masuk masjid, minta kepada Allah kemuliaan, Allah sedang menunggu, langsung sibukkan. Kalau kita tidak meminta kebaikan dari persoalan kita, minta diselesaikan. Yang kedua, minta ampunan dari dosa yang kita miliki. Dan yang ketiga, antum punya persoalan apapun dunia, mohonkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan itu.